Silahkan, tema kita pada siang hari ini adalah tentang sholat atau tiang agama sebagai apa, penopang kehidupan. Tadi Pak Ustadz sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana sholat itu merupakan rukun agama, rukun Islam, kedua berdasarkan hadis Jibril, bagaimana sholat itu juga merupakan tiang agama, bangunan megah, itu juga tergantung bagaimana penopangnya yang kuat. Berikutnya, Pak Ustadz boleh nanya yang di luar tema sedikit? Ya silahkan, Abang Ahmad Baihaqi, dipersilahkan. Kau sama. Oke, Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan, izin. Assalamualaikum. Ini pertanyaan dari Nayakana Yotama Pamadi. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Saya penasaran dengan kelanjutannya. Boleh dijelaskan tentang rukun dari duduk di antara sujud? Duduk di antara sujud. Kelanjutan dari tadi, tanda cara sholat secara fikih. Tadi kita sampai di mana tadi? Sampai di bagaimana sujud 7 anggota yang nempel. Sujud ya? Ya. Tadi kita sudah sujud. Nah, setelah kita sujud, maka disunahkan untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Disunahkan juga untuk di situ ya berdoa. Nah, untuk berdoa. Kemudian apa? Bangun dari sujud, bangun dari sujud lalu duduk di situ, dengan cara duduknya itu haruslah disyaratkan pada duduk itu apa? Tumakninah. Haruslah tumakninah. Dan kemudian ketika duduk di antara dua sujud itu, posisi tangan ya, maka dia berada di antara perbatasan lutut, artinya tepat di atas lutut, perbatasan antara apa ini namanya paha gitu ya, mau turun ke bawah gitu, menghadap ke arah kiblat. Pada duduk ini nih yang posisi duduk adalah duduk iftirash. Disunahkan untuk duduk iftirash, yaitu duduk di mana kita duduk di kaki kita yang sebelah kiri, lalu kaki kita yang sebelah kanan itu tegak dengan melipatkan salah satu kaki kita menghadap ke arah kiblat. Namun kalau misalnya tidak mampu, maka semampunya saja, karena banyak orang ternyata kakinya itu kaku gitu ya, sehingga dia tidak bisa menengkuk. Kemudian adapun soal duduk tawarruk, maka ini hanya disunahkan di duduk yang setelahnya itu ada salam. Walaupun sholatnya itu 2 rakaat gitu ya, maka itu di situ ada duduk tawarruk. Berbeda dengan mazhab-mazhab lain yang mana mengatakan kalau sholatnya itu 2 rakaat nggak ada tawarruknya di situ. Jadi di situ ya apa? Nah, kemudian tasyahud akhir atau tasyahud awal. Tasyahud awal bukan rukun. Tasyahud awal itu dia ab'ad ya. Adapun tasyahud akhir maka dia barulah dia rukun. Ketika mengucapkan illallah, maka disunahkan untuk memberikan isyarat dengan jemari kita. Nah, di sini menarik gitu ya. Karena
permasalahan ini akhirnya banyak orang tuh berantem gitu ya. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak begitu fundamental di dalam sholat sunnah. Jadi termasuk hayat sholat. Di mana ketika ada berbagai macam hadis tentang menggerakkan jari ketika seorang itu tasyahud. Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu ketika tasyahud beliau melingkarkan jarinya ini seperti membuat cincin. Hadis lain mengatakan Nabi SAW yuharrik, ya, menggerakkan telunjuknya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Mana yuharrik? Itu apa? Apakah yuharrik artinya karena yuharrik itu artinya menggerakkan. Apakah menggerakkan itu bisa, kata yuharrik bisa diartikan dengan menggerakkan, bisa juga diartikan dengan menggerak-gerakkan. Lafaznya mungkin bisa diartikan menggerakkan atau menggerak-gerakkan. Nah, sehingga para Syafi'iyah berijtihad, mereka menggabungkan bahwa di hadis lain bahwa Nabi SAW tidak menggerakkan jarinya, sehingga dibuatlah itu 3 jari ini dikepal gitu ya, lalu 2 jari ini telunjuk dan juga jempol dia itu seperti saling nempel seperti ini, sehingga ketika sampai di pada kalimat illallah, dia bergeser menjadi ke atas. Tadinya sejajar lalu bergeser menjadi ke atas. Nah, jadi tidak terlampau lurus ke atas seperti ini, namun ma'al imalah, dengan memberikan isyarat ke arah kiblat, namun ma'al imalah, namun juga dengan namun sedikit agak bengkok. Ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada yang menggerak-gerakkannya dan lain sebagainya. Awal amr bi wasi', permasalahan di situ fundamental. Gitu. Begitu juga dengan masalah kunut misalnya. Masalah kunut, para ulama berbeda pendapat dalam masalah kunut menjadi 3 pendapat. Syafi'iyah dan juga Malikiyah, mereka mengatakan bahwa kunut itu masyru', artinya dia disunnahkan. Namun pendapat lain mengatakan bahwa tidak masyru' atau tidak disunnahkan. Pendapat Hanabilah dan juga pendapat Hanafiyah. Namun perbedaan antara Syafi'iyah dan juga Malikiyah adalah tentang posisi kunutnya itu sendiri. Syafi'iyah mengatakan kunut itu setelah ruku', Malikiyah mengatakan sebelum ruku'. Sebelum ruku'. Dalilnya permasalahan ruku' ini panjang gitu ya. Dalil Syafi'iyah, dalil kuat juga adalah bahwa kunut itu adalah perbuatannya Abu Bakar, perbuatannya Umar, perbuatannya Utsman, Khulafaur Rasyidin. Ya, begitu juga dengan orang-orang, bahkan orang yang mengatakan bahwa apa pendapatmu tentang seorang salaf dikatakan apa pendapatmu tentang kunut yang dilakukan oleh penduduk di Irak? Terima kasih Pak kepada innaha muhdatsah, sesungguhnya itu adalah perkara yang baru. Namun ketika dikatakan perbuatan itu adalah perbuatan yang muhdatsah, maka hal ini menunjukkan bahwa ternyata perbuatan tersebut gitu ya sudah ada asal usulnya, sudah ada sebelumnya, bukan sesuatu yang tadinya nggak ada lalu diadakan ya, berdasarkan dengan yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi SAW matarakal kunut hatta harakat dunya, hingga beliau meninggalkan muka bumi ini. Artinya hingga beliau meninggal, beliau pun masih melakukan
melakukan ajma'al ulama. Ulama itu semua bersepakat bahwa dahulu kunut itu pernah ada syariatnya, yaitu kunut subuh dan juga kunut maghrib. Namun kunut maghrib sekarang sudah tidak ada. Orang-orang yang mengatakan bahwa kunut itu tidak disunahkan lagi adalah kalau maghrib aja sekarang udah nggak ada, jelas dong sunnah itu, jelas dong subuh itu juga tidak ada. Artinya apa? Di sini membatalkan sesuatu yang mujma' alaih, sesuatu yang memang sudah ijma' ulama dengan sesuatu yang mukhtalaf fi, dan ini tidak benar. Yang membatalkannya dengan sesuatu yang diperselisihkan. Kalau ingin membatalkan yang disepakati, yang ijma, maka datangkanlah bukti tentang hal yang kamu perselisihkan tersebut. Artinya apa? Bahwa salat subuh itu, kunut subuh itu adalah sesuatu yang sudah tidak lagi disunahkan. Pembahasan masalah kunut panjang sekali. Wallahu taala alam, semuanya itu dalilnya kuat. Namun saya mengatakan bahwa dalam mazhab Syafi'i kunut subuh itu adalah ab'adus shalah, ya, di antara hal-hal yang apabila ditinggalkan maka disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi dua kali sujud. Allah taala. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan berikutnya yang tadi ya, Pak Ustadz, yang agak melenceng dari tema sedikit. Pertanyaannya, apa perbedaan antara tadarus, tilawah, tartil, dan tadabbur? Ustadz, terima kasih, syukron. Tadarus dari kata tadarasa ya tadarasu tadarusan. Artinya saling belajar. Nah, jadi sebenarnya yang namanya tadarus itu adalah saling belajar, entah itu mempelajari tafsir, entah itu mempelajari tadabbur, entah itu jadi makna tadarus lebih umum, paling umum. Paling umum. Lebih umum dari apa? Dari apalagi dari tadabbur, dari apalagi dari tafsir. Ini adalah makna tadarus. Kemudian jadi apa tadi? Tadarus itu saling belajar. Ane duduk, ente duduk, kita sama-sama saling belajar. Apa yang dipelajari? Entah tadabbur, entah tafsir, entah. Kemudian apa? Ada lagi tadabbur. Tadabbur, maka ini adalah pemaknaan Al-Quran. Adapun tafsir, gitu ya, maka ini bayan, penjelasan sesuatu yang tadinya tersembunyi. Dengan kata lain, misalnya tafsir itu adalah proses pengungkapan lafal. Semisal ada lafaz yang tidak dipahami. Semisal domir gitu ya. Ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Ini merupakan tafsir dari apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jalannya siapa sih? Siratal ladzina. Kan katanya alladzina. Alladzina ismul mausul. Artinya dia itu umum sekali kata lafaznya itu, bisa siapa aja gitu. Namun ditafsirkan di dalam Al-Quran, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, siapa aja? Minan nabiyyin, itu para nabi, was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini adalah tadabbur. Adapun tadabbur, maka dia proses pemaknaan Al-Quran di dalam kehidupan. Misal seorang membaca ayat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian daripada api neraka, juga lindungi keluarga kalian daripada api neraka. Lalu mulailah ditadabburi apa itu melindungi, apa itu
melindungi dengan cara sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu dengan cara memberikan adab, dengan cara mengajarkan ilmu. Lalu diperhatikan apakah kita selama ini sudah menjalankannya atau belum, apakah kita lalu itu api neraka gitu ya, ditadaburi api neraka. Seandainya kita dikenai api yang dunia saja kita kesakitan, apalagi api neraka. Nah, seandainya kita diperintahkan oleh Allah untuk melindungi diri kita dari api neraka, berarti ya kita harus melakukan hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Apa saja, misalnya wudhu, makanya di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar, kecelakaan bagi tumit ya dari api neraka. Karena kenapa? Kisahnya ada orang wudhu tapi dia nggak ngebasahin semua kakinya tuh, ada bagian dari tumitnya tidak terkena air wudhu, sehingga Nabi bilang wailul lil aqabi minan nar, ya kecelakaan bagi kaki, wailul lil aqab, bagi tumit itu ya daripada terkena api neraka. Lalu ya ini adalah proses mentadaburi, yaitu bagaimana mengkorelasikan ayat-ayat itu, meresapi makna-maknanya ya, di dalam kehidupan keseharian kita, bentuk daripada interaksi. Makanya kalau tafsir itu berkaitan dengan pengetahuan, artinya pemahaman kita sudah benar atau belum terhadap nas, terhadap Al-Quran atau ayat. Adapun tadabbur, maka dia adalah interaksi kita terhadap ayat. Bagaimana kita bisa menimbulkan di situ kekhusyukan daripada membaca, di mana kita di situ bisa menghadirkan hati kita, ini adalah tadabbur. Dan tadabbur itu ya apabila dilaksanakan oleh seseorang, maka inilah yang akan memberikan efek dan dampak yang positif ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu berasal daripada selain Allah, maka dia akan pasti dapatkan di situ banyak terjadi perselisihan antara satu ayat kontradiktif dengan ayat yang lain. Artinya apa? Ketika seorang itu mentadaburi, dia akan memperhatikan ayat satu ayat lain. Oh, ternyata ayat ini kok memiliki kesamaan. Kok ayat ini seakan berasal dari miskah yang satu, dari lubang yang satu, berasal dari sumber yang satu. Oh, kok seakan ayat ini saling melengkapi satu sama lain. Berarti keharmonisan ini tidak mungkin berasal dari seorang yang buta huruf, pasti ini berasal dari Allah. Nah, itu adalah contoh daripada tadabbur. Kemudian lagi tadi tilawah, Ustadz, tilawah dan tartil. Nah, tilawah membaca. Tala, dari kata-kata tala yatlu, tali, artinya yang sesungguhnya itu sebenarnya itu dari bahasa Arab, itu artinya selanjutnya ya, membaca. Tilawah itu maknanya lebih umum daripada tartil, karena tilawah bisa jadi tilawah murattalah, bisa jadi tilawah ghair murattalah. Itu tilawah membaca Al-Quran bisa jadi dengan tilawah syariah, membacanya dengan membaca yang cepat, membaca ghair khusyuk, tidak dengan kekhusyuan, membaca dengan khusyuk, membaca dengan dengan penuh ketartilan, maknanya umum. Intinya membaca. Adapun tartil, maka ini adalah warad, inilah yang diminta di dalam Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, dan rattilkan, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu adalah para ulama memberikan setiap huruf itu hak-haknya. Yang mad dibaca, yang yang ikhfa dibaca ikhfa, yang gunnah dibaca gunnah, jangan dibolak-balik. Ini adalah tartil, Adapun adapun tilawah, maka bisa jadi tilawah yang tidak dengan tartil. Namun setiap tartil pastilah dia tilawah. Ini adalah perbedaan daripada istilah tadi.
Ya, Wallahu ta'ala. ya, alhamdulillah, Ustadz. Ini pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab secara singkat. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas materinya. Saya izin bertanya, Afwan, tadi saya kurang dengar ketika membahas tentang sujud. Seharusnya ketika sujud, kedua telapak tangan diletakkan di sebelah mana, Ustadz? Karena ketika posisi sujud, terkadang sulit menghindarkan mukena atau jilbab yang dipakai agar tidak menghalangi jidat terhadap tempat sujud. Apakah sholat juga tidak sah jika sujudnya terhalang oleh mukena atau jilbab yang dipakai? Taib. Kalau kalau perempuan, pertama kalau perempuan itu posisi sujudnya itu berbeda, bentuk sujudnya itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu merenggangkan antara paha dengan perutnya, adapun perempuan maka dia merapatkan antara perut dan perut dan pahanya. Itu satu. Kedua adalah posisi daripada telapak tangan ini berada di bawah bahu kita. Artinya bukan di atas kepala seperti ini, gitu ya. Bukan pula lebar seperti ini, enggak. Namun dia berada di bawah bahu kita. Posisinya berada di bawah bahu kita. Nah, kemudian posisi jidat, baik laki-laki maupun perempuan, maka tidak boleh terhalangi oleh sesuatu yang menempel di dalam diri kita pada baik itu sorban, baik itu peci dan lain sebagainya, maka tidak sah seandainya menghalangi diri kita. Sehingga harus berhati-hati bagi seseorang itu untuk ketika dia bersujud, ya, untuk tadi mukenahnya itu diatur. Kalau kalau saya dulu waktu make sorban gitu ya di Saudi dulu, ada cara gitu ya supaya mukena itu tidak menghalangi kepala ketika kita bersujud. Yaitu dengan cara apa? Kain yang menggelambir jatuh ke bawah ketika kita sujud itu maka ditahan gitu ya, bisa ditahan dengan tangan gitu ya, atau dikempit di mana gitu ya, antara tangan atau apa, kemudian kita sujud sehingga tidak ada yang menghalangi kita dengan tempat sujud. Dan tidak mengapa bagi tangan itu untuk akhirnya tidak terhalangi dengan kain. Karena yang diwajibkan untuk terbuka, untuk dia bertempelan langsung dengan tempat jidat saja. Bahkan hidung pun tidak Ya, alhamdulillah, terima kasih. Dengan demikian sesi tanya jawab ditutup. Untuk berikutnya dipersilahkan kepada Ustadz untuk memimpin doa. Tafadhol Ustadz, silakan. Alhamdulillah. Adalah hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita. Assalamualaikum. Wajib bagi kita untuk belajar. Waduh, suaranya. Pemahaman yang benar. Banyak sekarang fikih berkembang di masyarakat, gitu ya. Ini di satu sisi adalah suatu kebaikan, namun di sisi lain ini juga bila kita tidak berhati-hati. Tapi kalau misalnya kita ya bersikap tidak bijak dalam memahami menyalah-nyalahkan satu sama lain, bahkan ya gara-gara perbedaan sholat, perbedaan masalah ijtihad ini, orang itu pisah masjid, pisah jamaah gitu ya, saling membid'ahkan satu sama lain. Ini tentu bukan sesuatu yang terpuji, bahkan ini diharamkan gitu ya. La inkar fi masalah fi masailil khilaf. Tidak ada inkar, tidak ada pengingkaran dalam permasalahan yang di situ memang khilaf mu'tamad.
khilaf mu'tabar. Tidak ada, nggak boleh itu saling mengingkari suatu permasalahan yang di situ memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat yang sifatnya itu mu'tabar atau diakui atau terjadi dari zaman dahulu di antara kalangan para sahabat. Allah ta'ala alam. Mari kita akhiri pengajian kita dengan sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma barik lana fi Ramadan Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba'. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz-zalazil wal fitan wa corona waz-zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'ammah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك لك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang sholat yang biasa kita kerjakan. Oke, untuk teman-teman, ini udah di penghujung kajian acara kegiatan. Mohon untuk terlebih dahulu diperiksa chat. Di situ ada Bitly atau Giform yang perlu diisi untuk teman-teman sekalian, untuk abang sekalian. Oke. Berikutnya mohon maaf atas segala silap salah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke akun LDKN Salam. Terima kasih.